Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans7. Hasanah pagi ini membahas tentang lebah. Binatang penghasil madu ini mempunyai banyak keunikan dan keistimewaan. Mulai dari madu, propolis, sarang sampai sengatannya ternyata dapat dimanfaatkan untuk pengobatan. Bahkan bentuk sarangnya menjadi inspirasi dalam merancang sebuah gedung. Seperti apa ya? Hasanah hari ini akan membahas tentang segala sesuatu tentang lebah. Lebah merupakan sekelompok besar serangga yang dikenal karena suka hidup berkoloni atau berkelompok. Meskipun sebenarnya tidak semua lebah bersifat demikian. Lebah termasuk dalam suku Apidae, ordo Hymenoptera, yaitu serangga bersayap selaput. Lebah mempunyai 3 pasang kaki dan 2 pasang sayap. Sayap lebah disebut sebagai hal yang istimewa. Para peneliti dari California Institute of Technology Amerika Serikat meneliti tentang kepakan sayap lebah ini. Seorang peneliti, Douglas Altshuler, menyatakan bahwa serangga kecil ini memiliki kepakan sayap yang luar biasa cepat. Setiap 1 detiknya, seekor lebah dapat mengepak hingga 230 kali. Wow, tentu belum pernah terbayang sebelumnya. Penemuan ini memperkuat teori lama yang menyebutkan bahwa semakin kecil seekor serangga, semakin banyak kepakan sayapnya. Yang lebih mengagumkan adalah sayap lebah yang setipis itu mampu membawa badannya yang cenderung berat, apalagi ketika membawa nektar. Tidak mengurangi kecepatan kepakan sayapnya. Dalam satu koloni lebah, terdapat beberapa jenis lebah dengan berbagai tugas. Ada ratu lebah, lebah jantan, dan lebah pekerja. Yang pertama yaitu ratu lebah. Ratu lebah merupakan pemimpin koloni dan bertanggung jawab terhadap keutuhan dan kekompakan koloni. Ratu ini berjenis kelamin betina dan hanya terdapat 1 ekor dalam tiap koloni. Tugas utamanya adalah menghasilkan telur untuk perkembangan koloni. Ukuran ratu paling besar, panjang badannya hampir 2 kali dan beratnya hampir 3 kali lebah pekerja. Ratu lebah bisa hidup sampai 2 atau 3 tahun. Ratu lebah ternyata adalah sosok yang unik. Dia menyimpan sperma dari pejantan dalam spermatekanya. Dan itu sudah cukup untuk sumber hidupnya sehingga ratu lebah tidak butuh kawin lagi. Ratu lebah juga mempunyai sistem pembuahan khusus, sehingga dia dapat mengatur aliran sperma ketika meletakkan telur. Ratu lebah mampu bertelur hingga 2.500 telur per harinya. Telur lebah yang dibuahi akan menjadi lebah betina, sedangkan telur yang tidak dibuahi akan menjadi lebah pejantan. Dan tahukah Anda, kalau ratu lebah merupakan satu-satunya betina yang berkembang biak dalam koloni di sarang? Karena lebah betina yang lain adalah lebah mandul yang tidak akan menghasilkan telur. Nah, berikutnya adalah lebah jantan atau biasa disebut drones. Lebah jantan berasal dari telur yang tidak dibuahi. Hidupnya sekitar 4-5 minggu. Lebah ini berfungsi sebagai lebah pemacek, yakni mengawini ratu muda. Jika beruntung, seekor lebah jantan hanya dapat kawin sekali selama hidupnya. Karena setelah berhasil mengawini ratu, lebah ini akan mati. Lebah jantan ini memiliki sifat pemalas, sehingga pada saat krisis makanan, banyak lebah jantan dibunuh oleh lebah pekerja. Dan yang terakhir, yaitu lebah pekerja. Lebah pekerja adalah lebah berkelamin betina. Lebah ini terbentuk bukan dari hasil perkawinan, artinya berasal dari sel telur yang dibuahi. Lebah pekerja ini mempunyai organ-organ reproduksi yang tidak berfungsi. Ovariumnya tidak berkembang sempurna sehingga tidak dapat bertelur. Lebah pekerja adalah kelompok yang jumlahnya paling banyak dalam koloni. Lebah pekerja bertanggung jawab atas kesejahteraan koloni, kecuali tugas reproduksi. Semua pekerjaan pada koloni lebah madu sepenuhnya dilakukan oleh lebah pekerja. Tugasnya antara lain mengumpulkan serbuk sari dan nektar. Kalau yang ini disebut lebah pengumpul atau kolektor bee. Ada juga lebah betina yang bertugas membersihkan sarang dan menjaga anak-anak lebah. Lebah ini biasa disebut nurse bee atau lebah perawat. Ada lagi yang disebut lebah pencari atau scout bee. Ia bertugas mencari sumber-sumber polen, nektar, dan propolis yang berkualitas dan mudah dijangkau dari sarang. Ia akan menginformasikan ini ke dalam koloninya.
Kecepatan terbang pada lebah pekerja mencapai 65 km per jam. Yang mengagumkan adalah bahwa lebah dapat menempuh jarak 46 km non-stop. Bayangkan saja, jarak kota Jakarta sampai Bogor mampu ditempuh tanpa berhenti oleh hewan sekecil itu. Lebah menjalani metamorfosis lengkap, artinya terdapat 4 tahap bentuk kehidupan, yang dimulai dari telur, larva, pupa, dan imago atau lebah dewasa. Telur yang menetas akan menjadi larva. Pada tahapan ini, lebah pekerja akan memberi larva makanan berupa serbuk sari, nektar, serta madu. Sebagian nektar yang dikumpul oleh lebah pekerja disimpan sebagai madu. Setelah beberapa hari, larva berganti menjadi pupa dan seterusnya menjadi anak lebah. Tahukah Anda kalau lebah kecil ini sudah ada sejak dulu? Berikut kisah sejarahnya. Lebah adalah raja segala serangga. Ia telah hidup sejak 4.500 juta tahun yang lalu. Ini terbukti dari jejak sejarah yang telah terlukis di dinding tempat ibadah orang-orang Mesir zaman kuno pada tahun 3500 sebelum Masehi. Wajarlah jika orang-orang zaman dahulu sudah mengetahui cara lebah bekerja sama dalam membentuk sarang dan hidup disiplin dalam kelompok mereka. Manusia pada zaman dahulu tidak saja menggunakan madu sebagai makanan, tetapi juga menggunakannya sebagai obat. Pembuatan berbagai macam obat dan makanan ini sering dipakai dalam sesaji di tempat ibadah, seperti yang banyak dilakukan di Mesir kuno, Babil, dan Ashwar. Dalam kitab Taurat disebutkan bahwa Mesir adalah negara penghasil madu dan susu. Bahkan di bagian atas kuburan para raja Mesir kuno ditemukan corong-corong sarang lebah yang terbuat dari tanah liat penuh dengan madu. Anehnya, madu tersebut masih utuh, walaupun sudah berumur ribuan tahun silam. Menurut kepercayaan mereka, tujuan diletakkan madu adalah agar ketika dibangkitkan setelah meninggal, mayat tersebut langsung mendapatkan madu dan memakannya. Pada zaman Mesir kuno, bila seorang pemuda ingin menikahi seorang wanita, dia harus menghadiahkan madu 1 kuali kepada wanita itu. Tentu bukan jumlah yang sedikit. Mereka meyakini bahwa madu adalah rahasia kelanggengan. Jadi kemungkinan dari sinilah pertama kali muncul istilah bulan madu pada setiap bulan pertama pasangan yang menikah. Lebah umumnya membuat sarangnya di atas bukit, pohon kayu, dan di atap rumah. Ratusan lebah menyusun rumahnya dari 3-4 titik awal yang berlainan, lalu dilanjutkan penyusunan bangunan tersebut sampai bertemu di tengah-tengah. Tidak ada kekeliruan sedikit pun pada tempat di mana mereka bertemu. Struktur sarang mereka juga unik, karena berbentuk heksagonal atau segi 6 yang sangat beraturan. Struktur sarang lebah ini menginspirasi salah satu insinyur terkenal dari Cina bernama Ma Yanzhong. Ia mencoba mendesain bangunan gedung berdasarkan struktur sarang lebah. Gedung itu bernama Sinosteel International Plaza. Terletak di Tianjin, sebuah kota terbesar ketiga di Cina daratan. Gedung setinggi 358 meter ini disebut-sebut sebagai sarang lebah raksasa buatan manusia. Seluruh bobot dari menara tersebut dibebankan pada rangka luarnya saja. Konstruksi kaki-kakinya terdapat pada lapisan luar yang menyerupai bentuk sarang lebah. Selain kuat, bentuk menara sarang lebah ini memiliki desain yang indah dipandang baik dari dalam bangunan maupun dari luar ruangan. Kelebihan lainnya adalah terletak pada penggunaan ruang. Efeknya terhadap angin serta cahaya matahari sangat optimal. Artinya, ruangan akan tetap hangat meski suhu di luar sedang dingin. Dan sebaliknya, tetap sejuk saat suhu di luar panas. Keren kan? Lebah juga memberi inspirasi ilmuwan di dunia. Mereka mencoba untuk membangun robot lebah dengan ukuran aslinya. Robot ini akan memiliki kecerdasan otak sendiri. Rencananya, robot ini akan membantu penelitian dalam bidang fauna, khususnya dunia serangga. Tetapi tidak menutup kemungkinan robot ini juga dikembangkan untuk kebutuhan militer. Lebah adalah salah satu hewan yang disebutkan dalam Al-Quran. Hewan ini memiliki manfaat yang sangat baik bagi manusia.
Seperti yang kita tahu, lebah adalah serangga satu-satunya yang memproduksi madu. Madu adalah sumber makanan bagi koloni lebah atau tawon. Sebelum menjadi madu, para lebah bekerja hingga pada bunga dan mengambil nektar atau sarinya. Nektar ini kemudian disimpan dalam sarang yang berupa rongga-rongga persegi 6. Sarang lebah terbuat dari lilin yang diproduksi secara alami oleh lebah pekerja. Nektar yang telah menjadi madu ini dijadikan bahan makanan untuk koloninya. Madu adalah salah satu sumber obat alami yang disediakan alam yang telah Allah SWT ciptakan. Dalam sebuah penelitian, madu memiliki berbagai kandungan zat yang bermanfaat untuk tubuh, seperti fruktosa, glukosa, dan vitamin C. Madu bisa dijadikan obat untuk berbagai penyakit seperti diabetes, luka gores atau luka bakar, juga sebagai antibiotik alami. Subhanallah, madu berupa zat yang kaya manfaat bagi manusia. Ini merupakan mukjizat yang Allah tanamkan dalam tubuh binatang ternak. Keterangan mengenai hal ini telah diulas oleh Al-Quran jauh sebelum ilmu pengetahuan modern mampu menganalisisnya. Tidak hanya madu, sarang lebah yang berbentuk heksagonal berguna bagi beberapa produk kecantikan, seperti kosmetik yang digunakan kaum Hawa. Dalam sarang juga terdapat royal jelly. Royal jelly adalah makanan khusus untuk lebah ratu. Royal jelly diproduksi khusus oleh lebah pekerja perawat dari nektar yang dihirupnya. Karena makanan khusus ini, lebah ratu bisa hidup lebih lama dari lebah pada umumnya. Bahkan bisa mencapai 7 tahun. Artinya, 50 kali lebih panjang dari umur lebah biasa. Karena itulah, royal jelly banyak dicari banyak orang. Kalau lebah ratu umurnya bisa lebih panjang, bukan tidak mungkin pada manusia juga bisa awet muda. Kandungan dalam tubuh dapat membantu pembentukan kolagen sehingga dapat memperlambat proses penuaan dan memperbarui sel-sel yang rusak. Perekat sarang atau biasa disebut propolis adalah bagian dari koloni lebah yang berfungsi untuk ketahanan sarang dan koloninya dari serangan bakteri, jamur, virus, dan mikroba lain. Propolis ini mengandung bioflavonoid yang dipercaya sebagai penangkal itu semua. Bioflavonoid dapat menyembuhkan sistem kapiler yang tersumbat, memperbaiki kerapuhan dan kebocoran saluran darah yang dianggap penting untuk melawan penyakit. Propolis mulai dikenal untuk terapi pengobatan herbal beberapa penyakit seperti tipes, anemia, sampai jantung dan kanker. Ada lagi yang disebut bee pollen atau benang dari bunga jantan. Bee pollen ini adalah sari bunga yang berfungsi untuk menyerbukan. Ukurannya sangat kecil dan terlihat sebagai debu yang berterbangan. Analisa kimia bee pollen sangat menarik karena mengandung berbagai zat untuk kesehatan dan penyembuhan penyakit. Bee pollen diketahui dapat menambah nafsu makan pada anak-anak, mengobati anemia, serta dapat menstimulir pembentukan darah merah dan mengembalikan vitalitas. Asam amino pada bee pollen lebih lengkap dibanding daging, susu, dan telur. Bukan hanya itu, sekarang ini sengatan lebah ternyata juga mulai dicari banyak orang. Sengat lebah mulai dipercaya untuk metode pengobatan yang biasa disebut apipuntur atau terapi tusuk jarum dengan sengat lebah. Sengatan lebah harus dilakukan secara bertahap, karena tidak semua tubuh tahan dengan reaksi alergi akibat sengatan lebah. Terapi sengat lebah sudah lama dipraktekkan oleh masyarakat kuno. Sengat lebah yang beracun justru berkhasiat untuk mengobati peradangan dan penyakit degeneratif seperti kanker, jantung, diabetes, dan Parkinson. Dalam racun lebah terkandung sedikitnya 18 bahan aktif seperti melitin dan adolapin sebagai obat anti peradangan dan analgesik.
Nah, bagi yang bermaksud menurunkan berat badan dapat mencoba cara ini. Ternyata sengatan lebah sangat efektif untuk membakar lemak. Dengan tusukan di titik saraf tertentu, sengat lebah dapat menghilangkan kelebihan lemak pada tubuh. Mungkin akan terasa sakit, tetapi pastinya tidak menimbulkan efek kimiawi. Tentunya lebih aman, bukan? Lebah ternyata tidak semua berukuran kecil. Di Indonesia terdapat lebah yang sangat besar yang disebut Megachile pluto. Lebah ini menggunakan resin untuk membuat kompartemen di sarangnya. Lebah betinanya ukurannya sekitar 4 cm, sedangkan pejantannya sekitar 2,5 cm. Megachile pluto dianggap sebagai lebah terbesar di dunia. Sering juga disebut Wallace Giant Bee. Megachile pluto pertama kali ditemukan di Indonesia pada tahun 1859 oleh naturalis Alfred Russel Wallace. Serangga ini dianggap punah sampai ditemukan kembali pada tahun 1981 oleh Adam C. Mazur, seorang entomolog Amerika. Megachile pluto membangun sarang mereka di dalam sarang rayap aktif. Inilah penyebab mengapa penduduk pulau bahkan tidak mengetahui keberadaan lebah tersebut. Lebah adalah satu-satunya serangga yang mendapat wahyu Allah SWT. Al-Quran menempatkan secara istimewa lebah madu menjadi sebuah judul, yaitu An-Nahl, yang berarti lebah madu. Dalam salah satu ayatnya, surat An-Nahl ayat 68 hingga 69 tertulis, وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Di balik semua manfaatnya, ternyata keberadaan lebah sangat penting. If the bee disappear off the face of the earth, man would only have 4 years left to live. Ini adalah salah satu kutipan kata yang disebut oleh Albert Einstein. Dalam petua ini, beliau mengatakan jika lebah harus lenyap dari muka bumi ini, maka manusia hanya mempunyai waktu 4 tahun untuk hidup. Dalam suatu penelitian, proses reproduksinya suatu tanaman, seperti pemindahan bibit dari bunga satu ke bunga lain, 80%-nya dibantu oleh lebah. Bila lebah punah dari muka bumi, tidak menutup kemungkinan besar bahwa tanaman-tanaman lain pun bisa ikut punah. Pastilah ini akan mempengaruhi keberadaan makhluk yang lainnya. Seharusnya ini membuat kita lebih berpikir dan mengimani ciptaan Allah SWT. Nah pemirsa Hasanah, inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia hari ini. Saksikan terus Hasanah, Senin hingga Jumat pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.